Sistem replikasi tingkat dewa, bab 141 sampai dengan 145. Bab 141 pemurnian mudah. Di antara mereka, talenta alkimia tingkat Xuan bahkan lebih menonjol. Pada saat itu, bahkan Presiden Persekutuan Alkemis di kota Fengyun pun jauh lebih rendah darinya dalam hal bakat alkimia. Dengan potensi yang begitu tinggi, seseorang dapat dengan mudah menjadi seorang alkemis peringkat bumi tingkat menengah. Pada saat itu, hanya dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, ia akan mampu berdiri di puncak seluruh domain matahari merah dan menerima kekaguman serta pemujaan dari banyak sekali seniman bela diri. Namun, Lin Xuan lebih mendambakan seni bela diri daripada alkimia. Alkimia hanya digunakan untuk membantu seni bela diri. Namun, semakin tinggi bakat seseorang dalam alkimia, semakin mudah ia memperoleh sumber daya kultivasi, mempercepat kemajuan kultivasi, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam seni bela diri. Lin Xuan sangat gembira. Mereka kini lebih percaya diri dengan rencana pembuatan alkimia mereka selanjutnya. Tidak lama kemudian, Sun He mengirim seseorang untuk mengantarkan cincin penyimpanan. Di antara mereka terdapat 60 bahan, yang termasuk dalam 3 jenis pil unggulan tingkat 5 yang berbeda. Ada juga rumus untuk ketiga jenis ramuan ini. Pil tingkat kelima adalah pil yang digunakan oleh kultivator di alam kondensasi, dan dapat dimurnikan oleh alkemis di alam roh tingkat menengah. Dengan penguasaan alkimia Lin Xuan saat ini, memurnikan pil tingkat 6 sangat mudah. Namun, setelah mempertimbangkannya dan berdiskusi dengan Sun He, Lin Xuan memutuskan untuk memurnikan pil berkualitas tinggi tingkat 5. Alasan utamanya adalah bahwa di kota Fengyun ini, para pendekar alam kondensasi termasuk kelas menengah atas, dan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada para pendekar alam pembukaan roh tingkat atas, sehingga konsumsi energi mereka juga lebih tinggi. Memurnikan pil tingkat kelima seharusnya lebih menguntungkan daripada memurnikan pil tingkat keenam. Kedua, Paviliun Yuan Dan terlalu kecil ukurannya. Sun He, sebagai kepala Paviliun Yuan Dan ahli nomor 1 di sana, baru berada di tahap akhir alam pembukaan roh, yang bukan termasuk yang teratas di kota Fengyun. Paviliun Yuan Dan bahkan tidak bisa masuk ke jajaran toko ramuan utama. Jika mereka menjual pil tingkat 6, mungkin tidak banyak kultivator alam pembuka roh yang akan memilih untuk membelinya dari Paviliun Yuan Dan. Sebagai perbandingan, memilih pil tingkat kelima lebih hemat biaya. Kuncinya adalah menggunakan kuantitas. Setelah itu, Lin Xuan mengambil bahan-bahan tersebut dan pergi ke ruang alkimia Paviliun Yuan Dan. Setelah memilih ruang alkimia pribadi yang superior, keluarkan bahan-bahan tersebut dan letakkan di atas meja di samping. Kemudian dia mengeluarkan 3 resep lagi dan mulai memeriksanya. Faktanya, Lin Xuan baru 2 kali memurnikan pil sejauh ini. 2 penilaian tersebut adalah penilaian alkemis tingkat atas peringkat manusia dan penilaian alkemis tingkat atas peringkat roh. Namun, semua ini tidak penting. Dia memiliki bakat alkimia yang luar biasa, melampaui semua ini. Terutama sekarang setelah bakat alkimianya ditingkatkan lagi, mencapai peringkat Xuan, hal ini menjadi semakin benar. 3 resep di tangan, meskipun dia belum pernah melihat ketiga resep ini sebelumnya. Namun, begitu mata mereka menyapu teks itu, mereka langsung menghafalnya, menyerapnya, dan memahaminya. Sebuah perasaan, seolah-olah aku telah mempraktikkannya berkali-kali, muncul di hatiku. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengambil 3 tarikan napas, dia selesai membaca 3 resep. Lin Xuan yang sebelumnya belum pernah memurnikan ketiga jenis pil ini, kini telah menjadi seorang peracik pil yang ahli dalam memurnikannya. Dia sangat terampil sehingga dia dapat dengan mudah menyempurnakan pil-pil itu bahkan dengan mata tertutup, dan semuanya berbentuk pil dengan pola awan. Inilah kekuatan mengerikan dari seorang talenta alkimia tingkat Xuan. Lin Xuan menghela napas dalam hati. Mereka segera memulai proses pemurnian. Buka tangan kananmu, berdengung. Sebuah bola api setengah kemasan muncul, dan gelombang panas menyebar keluar. Seluruh ruangan alkimia bergetar sedikit. Dibandingkan sebelumnya, Violent jauh lebih kuat. Bahkan jika kau melemparkan pil api ini secara langsung, itu bisa membakar kultivator alam kondensasi tingkat puncak hingga mati, kan? Itu cara yang bagus untuk menghancurkan mayat dan menutupi kejahatan. Lin Xuan berpikir dalam hati. Seketika itu juga, api alkimia memasuki tungku alkimia di depannya, menjadi hangat dan lembut. Kemudian, semua bahan dilemparkan ke dalam tungku alkimia. Api alkimia terbagi menjadi puluhan bagian,
masing-masing berisi sebagian bahan obat, dan mulai memanggangnya. Jika para alkemis lain melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan sangat ketakutan. Suhu yang dibutuhkan untuk memanggang dan mengekstrak sari dari setiap tanaman obat berbeda-beda. Satu tumpukan bahan mengandung puluhan tanaman obat, dan memurnikan semuanya sekaligus jauh lebih sulit daripada memurnikan satu tanaman obat saja. Satu gerakan salah saja dan oven bisa meledak, yang sangat berbahaya. Bahkan seorang ahli alkimia tingkat bumi pun tidak akan berani melakukan ini. Namun Lin Xuan tetap tenang dan percaya diri. Selain itu, tidak satu pun dari puluhan tanaman obat tersebut yang tidak stabil, semuanya diekstrak secara stabil. Hal ini sudah menunjukkan bahwa kemampuan alkimia Lin Xuan telah mencapai atau bahkan melampaui kemampuan banyak alkimiawan tingkat bumi. Hal ini semakin menunjukkan bakat luar biasa dari seorang alkemis tingkat Xuan. Waktu berlalu dengan lambat. Tak lama kemudian, gelombang energi yang sangat panas dan aroma pil yang sangat kuat terpancar dari ruang alkimia tempat Lin Xuan berada. Hal ini menarik perhatian semua ahli alkimia di seluruh area ruang alkimia. Diskusi pun muncul. Dengan aroma seperti ini, jumlah dan kualitas pil yang dimurnikan pasti cukup tinggi, kan? Pasti itu Tuan Sun Mingyu, ahli alkimia terkemuka dari Paviliun Yuan dan kita, seorang ahli alkimia tingkat roh tingkat tinggi, kan? Tidak mungkin. Aku ingat Lord Sun baru saja pergi urusan bisnis dan belum kembali. Siapa dia? Mungkinkah itu alkemis tingkat roh lain yang diundang oleh ketua Paviliun Sun? Aku tidak tahu. Petik 2 petik 2. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, dan Lin Xuan perlahan berjalan keluar. Ekspresinya tenang, seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Para alkemis yang hadir semuanya tercengang oleh pemandangan ini. Itu benar-benar sulit dipercaya. Menurut mereka, bahkan seorang alkemis tingkat tinggi dengan peringkat roh pun mungkin tidak mampu menciptakan keributan seperti itu. Namun yang keluar adalah seorang anak laki-laki yang sangat muda, bahkan belum berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayainya? Anda harus tahu bahwa alkemis tingkat roh termuda di seluruh kota Fengyun baru berusia 18 atau 19 tahun, kan? Anak laki-laki ini bahkan tidak terlihat seperti berusia 18 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang alkemis tingkat roh, dan bahkan alkemis tingkat tinggi? Mereka benar-benar tidak percaya. Mereka ingin melihat apakah ada orang lain di ruang alkimia. Jika pemuda ini adalah seorang murid alkimia, maka masuk akal jika dia bertugas membantu orang lain. Namun, tidak ada orang lain di ruang alkimia itu. Yang lain masuk ke ruang alkimia dari samping untuk mencari, tetapi tidak membuahkan hasil. Semua ini menggambarkan sebuah fakta yang bahkan tak berani mereka bayangkan. Itulah pemuda itu, orang yang mereka anggap sebagai alkemis tingkat tinggi dari peringkat roh. Seketika itu juga, semua alkemis yang hadir tertegun dan sangat terkejut. Karena pemahaman mereka runtuh pada saat itu juga. Sun He juga bergegas ke sana setelah mendengar kabar tersebut. Setelah melihat Lin Xuan, dia menangkupkan kedua tangannya sebagai isyarat sanjungan dan berkata, "Tetua Lin, bagaimana proses pemurniannya?" Para alkemis ketakutan ketika melihat ini. Saya telah berhasil menyelesaikan tugas ini. Dari 60 material, lebih dari setengahnya telah berhasil dimurnikan, dengan tingkat keberhasilan 70%. Lin Xuan menjawab dengan senyum tipis. "Omong kosong apa yang kau ucapkan, dasar bocah nakal. Apakah menurutmu alkimia itu seperti bermain lumpur? Bagaimana mungkin tingkat keberhasilannya begitu tinggi? Bahkan ketika Lord Sun Mingyu beruntung, tingkat keberhasilan pembuatan pil paling tinggi hanya 60%, dan dalam keadaan normal hanya 50%. Petik 2 petik 2. Sebelum Sun He sempat berkata apapun setelah Lin Xuan selesai berbicara, beberapa alkemis tingkat roh yang sudah lanjut usia di lapangan langsung berteriak padanya. Lin Xuan mendengus, terlalu malas untuk berdebat, dan melambaikan tangannya. Di atas meja di sebelahnya terdapat botol-botol giok yang tak terhitung jumlahnya. Aroma kayu manis yang harum tercium di udara. Bab 142 tingkat keberhasilan 100% pemurnian pil. Melihat meja yang penuh dengan botol giok dan mencium aroma ramuan yang harum, semua orang yang hadir terpukau. Menatap kosong pemandangan di hadapannya, dia merasa seolah-olah hampir tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Berikut hasil dari 60 set bahan, total 57 pil 3 pola,
142 pil 2 pola, dan 221 pil 1 pola. Tuan Sun, silakan lihat. Namun, Lin Xuan tetap tenang dan berkata. Suara itu menyebar sebelum orang-orang di lapangan tersadar. Mendesis. Seketika itu juga, semua orang di lapangan tersentak kaget. Kerumunan itu pun bergemuruh. Astaga, tingkat keberhasilan pil benar-benar 70%. Dan semuanya pil bermotif awan, tidak ada satupun yang tanpa motif. Ini benar-benar menakutkan. Saya telah memurnikan pil selama beberapa dekade, dan saya belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan seorang alkemis ulung di tingkat bumi pun mungkin tidak mampu lakukan, kan? Petik 2 petik 2. Kerumunan itu riuh dengan diskusi dan seruan, mata mereka bolak-balik antara Lin Xuan dan botol-botol giok yang tersebar di atas meja. Ekspresi mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keheranan. Perlu dicatat bahwa pil berpola awan jauh lebih sulit dimurnikan daripada pil tanpa pola. Namun sekarang meja ini penuh dengan pil bermotif awan, tidak ada satupun yang tanpa motif. Hal ini meningkatkan tingkat kesulitan lebih dari 10 kali lipat. Secara teori, bahkan seorang alkemis tingkat bumi rendah pun mungkin tidak mampu melakukan itu, kan? Namun ketika benda itu muncul di hadapan mata mereka, hal itu mengejutkan semua alkemis. Fakta bahwa karya itu dibuat oleh seorang anak laki-laki yang jelas-jelas belum berusia 20 tahun membuat mereka sangat ngeri. Saya merasa bahwa pemahaman dan pandangan dunia saya selama bertahun-tahun hampir runtuh pada saat ini. Kepalaku terasa sangat berat, dan aku merasa hampir tidak bisa berpikir jernih. Karena apa yang saya lihat sungguh terlalu mengerikan. Sun He, yang berdiri di samping, juga tertegun untuk waktu yang lama sebelum ia tersadar kembali ketika suara gaduh di lapangan mulai terdengar. Melihat Lin Xuan, dia benar-benar ketakutan dan tidak bereaksi sama sekali. Hatiku dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Seperti yang diharapkan dari seorang sesepuh persekutuan alkemis. Sun He menghela napas dalam hati. Sebelumnya, ketika Master Ren Yuan mengirim seseorang untuk memberitahunya, orang itu mengatakan bahwa seorang tetua guild sedang mencarinya. Ketika dia tiba dan melihat Lin Xuan, dia juga memiliki beberapa keraguan. Meskipun dia tahu bahwa Master Ren Yuan, sebagai tetua serikat dan seorang alkemis tingkat rendah, tidak akan pernah menipu pemilik toko pil kecil seperti dirinya. Namun, wajah Lin Xuan terlalu muda, sehingga sulit dipercaya. Dia juga bersikap sama. Namun kini, semua keraguannya telah sirna. Saya bisa 100% yakin bahwa Lin Xuan adalah sesepuh yang terdaftar. Karena tak satupun dari para alkemis yang direkrut oleh tokonya mampu mencapai prestasi tersebut, dan masih jauh dari mencapainya. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang mampu mencapai prestasi ini adalah Lin Xuan, tetua terdaftar di perkumpulan tersebut. Hasil seperti itu sulit dicapai bahkan bagi seorang alkemis ulung tingkat bumi. Fakta bahwa Lin Xuan, di usia yang begitu muda, telah mencapai hal ini membuatnya kagum dan terkejut, karena ia takjub dengan bakat luar biasa Lin Xuan dalam bidang alkimia. Seketika itu juga, Sun He memaksakan senyum dan berkata, "Tidak perlu menghitungnya, aku masih percaya pada tetua Lin dalam hal ini." Setelah berbicara, ekspresinya berubah serius, dan dia menatap sekelompok alkemis yang berdiri di samping. Terutama para alkemis tua yang sebelumnya angkat bicara dan mencaci maki Lin Xuan, berteriak dingin. "Cepat minta maaf pada tetua Lin. Jika kau tidak bisa mendapatkan pengampunan tetua Lin hari ini, kau tidak punya alasan untuk tinggal di paviliun Yuan dan lagi." Nada suaranya dingin, dan sikapnya sangat tegas. Bakat Lin Xuan dalam alkimia sangat tinggi sehingga ia sekarang menjadi sesepuh di persekutuan alkemis. Terlepas dari potensi tak terbatasnya, bahkan sekarang pun, dia adalah seseorang yang tidak bisa dianggap remeh. Tentu saja, Lin Xuan perlu dipuaskan. Setelah mendengar itu, para alkemis semuanya membungkuk dan meminta maaf, menunjukkan rasa hormat yang besar. Meskipun mereka merasa sangat sulit untuk mempercayainya, fakta-fakta yang ada di hadapan mereka tidak memberi mereka pilihan lain selain menerimanya. Berhadapan dengan seseorang yang kemungkinan besar adalah seorang ahli alkimia, meskipun pihak lain masih sangat muda, cucu mereka mungkin lebih tua darinya. Namun di dunia ini, kekuatanlah yang berkuasa, bukan usia. Mereka tentu saja harus menundukkan kepala sebagai tanda hormat, dan permintaan maaf bukanlah apa-apa bagi mereka. Lin Xuan melambaikan tangannya, terlalu malas untuk berdebat.
Setelah mengobrol dengan Sun He selama beberapa menit, ia pergi dan kembali ke kamar tamunya. Aku menutup pintu dan bersandar di kursiku. Dengan sebuah pikiran, sebuah botol giok muncul di tangannya, berisi pil bundar yang mirip giok. 3 pola awan yang berputar di sekitarnya melambangkan eliksir 3 pola. Bahkan bakat alkimia dari ketua persekutuan alkemis di kota Fengyun hanya berada pada tingkat roh. Bakat alkimianya kini satu tingkat lebih tinggi, mencapai tingkat Xuan. Bagaimana mungkin ada tingkat kegagalan saat memurnikan pil kelas 5? Faktanya, ke-60 pil tersebut memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam membentuk pil. Namun, Lin Xuan tidak ingin terlihat terlalu mengejutkan, jadi dia mengatakan bahwa tingkat keberhasilannya adalah 70%. Dia bahkan sengaja menurunkan kualitas pil tersebut, sehingga sebagian besar pil yang dihasilkan memiliki kualitas terendah. Jika tidak, mengingat penguasaannya terhadap alkimia, bagaimana mungkin dia memiliki pil dengan tanda 1 baris? Setidaknya seharusnya pil dengan tanda 2 baris. Selain lebih dari 400 pil yang dia serahkan, dia juga menyimpan lebih dari 100, bahkan hampir 200, pil lainnya. Semuanya adalah pil dengan 3 pola. Dan ini salah satunya, pil pengumpul roh 3 pola, kau lagi. Lin Xuan menatap pil-pil di dalam botol. Giok itu, bergumam sesuatu, lalu tersenyum. Beberapa hari yang lalu, dia menyaksikan Zhang Chen memurnikan pil pengumpul roh dan meniru bakat alkimia Zhang Chen sebelum memulai jalan alkimia. Di luar dugaan, hanya beberapa hari telah berlalu, dan dia sudah dengan gegabah memurnikan sejumlah besar pil pengumpul roh. Selain itu, Zhang Chen hanya mampu memurnikan pil pengumpul roh berpola tunggal dengan mengandalkan keberuntungan, bahkan dengan mengerahkan seluruh upayanya. Dengan gerakan pergelangan tangan yang santai, dia memurnikan ratusan pil pengumpul roh 3 pola. Perbedaannya sangat besar sehingga sulit dibayangkan. Hal ini semakin menggambarkan sifat menakutkan dari bakat tingkat lanjut. Lin Xuan juga menghela napas dalam hati. Lalu dia pergi ke tempat tidur dan duduk bersila. Dia menuangkan pil penambah semangat dari botol giok ke dalam mulutnya dan mulai berlatih dengan mata tertutup. Sesungguhnya, alasan dia memilih untuk memurnikan sejumlah besar pil berkualitas tinggi tingkat 5 adalah karena pil tingkat 5 lebih menguntungkan dan pavilion Yuan dan terlalu kecil. Alasan lainnya adalah untuk memurnikan beberapa pil yang bisa ia gunakan sendiri. Dia masih berada di alam kondensasi, jadi menggunakan pil tingkat 5 untuk meningkatkan kultivasinya adalah hal yang tepat. Faktanya, ramuan lebih efektif daripada batu spiritual dalam membantu kultivasi. Namun, sebelumnya ia jarang memilih untuk menggunakan ramuan. Karena semua ramuan mengandung zat beracun. Jika dikonsumsi terlalu banyak, racun akan menumpuk dan bahkan dapat menyebabkan kemajuan dalam pengembangan diri terhenti, sehingga sulit untuk mencapai kemajuan lebih lanjut dalam hidup. Alasan pengklasifikasian tersebut adalah karena pola yang muncul bervariasi, dari tanpa pola hingga 3 pola. Seiring peningkatan kualitas, jumlah erisipelas juga akan berkurang. Ketika mencapai tingkat ketiga, ramuan ini menjadi eliksir yang benar-benar sempurna, tanpa jejak racun sedikitpun. Itulah mengapa batu 3 pola sangat sulit dimurnikan dan sangat berharga. Sekarang, karena dia dapat dengan mudah membuat pil sempurna dengan 3 pola, dia secara alami memilih untuk beralih mengonsumsi pil. Bab 143 meraih keuntungan besar. Malam. Di dalam aula utama Pavilion Yuandan, Lin Xuan dan Sun He duduk berhadapan di kursi utama. Tetua Lin, selamat. Kualitas pil yang Anda olah sangat bagus sehingga semuanya terjual habis hanya dalam 1 hari. Ini adalah bagian Anda, total 800.000 batu roh kelas 2. Aku telah menukarkannya denganmu batu spiritual berkualitas rendah, dengan rasio 1:10.000. Berikut adalah 80 batu spiritual berkualitas rendah, harap simpanlah dengan aman. Sun He berbicara dengan senyum berseri-seri, wajahnya tampak bercahaya. Jelas sekali, mereka menghasilkan banyak uang kali ini. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan cincin penyimpanan di atas meja dan mendorongnya ke depan Lin Xuan. Lin Xuan mengambilnya, menyalurkan energi batinnya ke dalamnya, dan meliriknya. Di dalam cincin penyimpanan itu, terdapat tumpukan kecil batu-batu berkilauan. Namun, konsentrasi dan kemurnian energi spiritual di dalamnya melebihi batu spiritual berkualitas rendah hingga ratusan atau bahkan ribuan kali lipat. Apakah ini batu spiritual berkualitas rendah? Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat batu spiritual tingkat rendah,
dan memang jauh lebih unggul daripada batu spiritual tingkat 2. Bahkan di dalam sekte awan mengalir, hanya murid sejati atau tetua sekte dalam yang berhak untuk berhubungan dengannya. Murid tingkat dalam paling banter hanya dapat menggunakan batu spiritual tingkat rendah. Sun He, yang berada di alam pembukaan roh yang sama, mampu memperoleh batu roh tingkat rendah. Lagi pula, seandainya bukan karena kenyataan bahwa saya menghasilkan banyak uang hari ini dan dompet saya tiba-tiba menjadi penuh. Jika tidak, Sun He tidak akan mau memberikan batu spiritual kelas rendah itu kepada Lin Xuan. Lin Xuan mengangguk puas. Lumayan, lumayan. Lin Xuan terkekeh. Besarnya keuntungan ini jauh melebihi ekspektasinya. Perlu dicatat bahwa banyak praktisi bela diri di alam pembukaan roh mungkin bahkan tidak memiliki 100 batu spiritual tingkat rendah dalam seluruh tabungan hidup mereka. Pada hari itu, dia benar-benar mendapatkan hampir 100 batu spiritual tingkat rendah. Hal ini umumnya terlihat jelas. Hal ini semakin mengungkap kemampuan mengerikan sang alkemis untuk mengumpulkan kekayaan. Lin Xuan juga diam-diam merasa khawatir. Dia sangat menantikan beberapa ronde berikutnya. Paviliun Yuan dan kita harus lebih banyak bergantung pada tetua Lin. Sun He menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum, ekspresinya semakin menunjukkan kekaguman. Kali ini, dia benar-benar menyaksikan penguasaan alkimia Lin Xuan. Bahkan di dalam persekutuan alkemis, beberapa tetua alkimia tingkat bumi jauh lebih rendah daripada Lin Xuan. Berkat Lin Xuan, dia menjadi kaya raya hari ini. Saat ini, Lin Xuan adalah pohon uang, jenis pohon yang berkilauan dengan emas. Dia jelas perlu menurunkan sikapnya. Tuan Sun, suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan Anda. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Besok, mohon minta kepala Paviliun Sun untuk mengirimkan beberapa material lagi. Keberuntungan ini membawa kegembiraan besar bagi Lin Xuan. Jika aku bisa mendapatkan lebih banyak, aku mungkin bisa berkultivasi hingga ke alam pembukaan roh, dan bahkan mendapatkan semua sumber daya kultivasi di dalam alam pembukaan roh. Ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Tentu saja, jangan khawatir, Tetua Lin, saya akan menangani semua masalah ini. Anda hanya perlu fokus pada pemurnian pil. Wajah Sun He penuh senyum saat dia berulang kali meyakinkannya. Angka penjualan hari ini juga menunjukkan kepadanya betapa diminatinya pil bermotif awan buatan Lin Xuan. Sekalipun Lin Xuan tidak mengatakannya, dia tetap akan mengemukakan gagasan untuk menambahkan lebih banyak bahan. Lin Xuan menyebutkan bahwa karena kedua belah pihak setuju, itu adalah hasil terbaik. Kerja sama dan saling menguntungkan seperti itu adalah hasil terbaik. Dia pasti tidak akan keberatan. Setelah bertukar beberapa kata lagi, keduanya berpisah. Lin Xuan kembali ke kamar tamunya, duduk bersila di atas tempat tidur, dan bersiap untuk berkultivasi. Namun kali ini, alih-alih pil berkualitas tinggi kelas 5, dia mengeluarkan sebuah batu berkilau. Saat batu itu mendarat di telapak tanganku, sensasi menyegarkan dan sejuk menyelimutiku, menyebar ke seluruh tubuhku. Lin Xuan langsung merasakan gelombang energi dan perasaan menyegarkan. Energi spiritual di seluruh ruangan mulai meningkat secara bertahap. Itu akan menjadi batu spiritual kelas rendah. Memang, Lin Xuan sedang bersiap untuk menguji efek kultivasi dari batu spiritual tingkat rendah. Aku penasaran, bagaimana perbandingan batu spiritual kelas rendah dengan pil kelas 5. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri, tangannya menggenggam batu spiritual tingkat rendah. Sebarkan teknik kekacauan primordial. Energi spiritual murni diekstraksi dari batu spiritual tingkat rendah ini, diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan dimurnikan oleh Lin Xuan. Aura Lin Xuan juga mulai perlahan meningkat. Waktu berlalu cepat, tidak ada yang dibicarakan malam itu. Pagi buta, seberkas cahaya pagi menerobos masuk melalui celah di jendela. Ini memberikan sentuhan keceriaan. Di atas ranjang, Lin Xuan perlahan membuka matanya. Dia membuka tangan kanannya, dan batu spiritual tingkat rendah di dalamnya telah berubah menjadi tumpukan pecahan. Angin sepoi-sepoi bertiup, lalu menghilang. Dia telah mencapai puncak tingkat ketiga alam kondensasi. Lin Xuan merasakan peningkatan kekuatan dalam tubuhnya dan ekspresi kepuasan muncul di matanya. Efek kultivasi dari batu spiritual tingkat rendah ini memang cukup bagus, jauh melebihi ekspektasinya. Ini jauh melampaui bahkan pil kelas 5 terbaik sekalipun. Namun, konsumsinya terlalu besar. Satu batu spiritual berkualitas rendah setara dengan 10.000 batu spiritual berkualitas rendah lainnya.
Di dalam Sekte Awan Mengalir, ini setara dengan 100.000 poin kontribusi. Tapi sekarang, semuanya hilang dalam semalam. Terlebih lagi, sebagian besar dari itu terbuang sia-sia. Tingkat pemanfaatan kurang dari 70%. Jika Anda tidak memiliki kekayaan yang besar, Anda mungkin tidak mau melepaskan bahkan alam pembukaan roh, apalagi alam kondensasi. Sebagai perbandingan, meskipun pil tingkat 5 jauh kurang efektif untuk kultivasi dibandingkan batu spiritual tingkat rendah, pil tersebut juga jauh lebih murah dan memiliki tingkat pemanfaatan yang jauh lebih tinggi. Jika Anda menghitungnya, dengan mengabaikan biaya waktu, menggunakan ramuan untuk budidaya jauh lebih hemat biaya. Namun, Lin Xuan tidak peduli dengan semua itu. Dengan penguasaan alkimia yang dimilikinya saat ini, mendapatkan batu roh akan mudah baginya. Mereka tidak keberatan membuang sedikit uang. Yang saya inginkan hanyalah meningkatkan level kultivasi dan kekuatan saya secepat mungkin. Batu spiritual berkualitas rendah ini sangat tepat. Selanjutnya, mari kita gunakan batu spiritual berkualitas rendah ini untuk berkultivasi. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri, senyum tipis teruk di bibirnya. Tidak lama kemudian, Sun He datang sendiri dan membawakan Lin Xuan sebuah cincin penyimpanan yang berisi sejumlah besar material. Mereka kemudian mengantar Lin Xuan ke area ruang alkimia. Setelah Lin Xuan memasuki bengkel alkimia, dia menunggu di luar tanpa pergi. Lin Xuan kini menjadi sumber pendapatan utama Paviliun Yuandan. Dibandingkan dengan pil yang awalnya dijual, pil yang akan dimurnikan oleh Lin Xuan inilah yang benar-benar laris manis. Para pelanggan baru itu semuanya datang untuk membeli pil bermotif awan yang telah dijual oleh Lin Xuan. Dia tidak bisa membiarkan apapun berjalan salah. Dia sendiri yang menunggu dan mengawasi tempat itu. Sejumlah alkemis telah berkumpul di sekitar, menunggu Lin Xuan muncul. Tak lama kemudian, panas terik dan aroma pil yang menyengat terpancar dari ruangan alkimia tersebut. Para hadirin semakin bersemangat dan terkejut dengan penguasaan alkimia oleh Lin Xuan. 1 jam kemudian, Lin Xuan perlahan berjalan keluar, melemparkan sebuah cincin penyimpanan ke Sun He, dan berkata dengan senyum tipis. Pemimpin Sekte Sun, saya telah berhasil menyelesaikan misi saya, tingkat keberhasilan pembuatan pil telah mencapai 70%. Sun He mengambilnya, memeriksanya, dan setelah melihat bahwa cincin penyimpanan itu penuh dengan botol giok, senyum cerah muncul di wajahnya. Luar biasa. Keahlian tetua Lin dalam alkimia sungguh luar biasa, aku mengaguminya. Sun He memuji Lin Xuan beberapa kali. Para alkemis di sekitarnya semuanya terkejut. Proses tersebut berhasil disempurnakan dalam waktu yang sangat singkat, dengan tingkat keberhasilan setinggi 70%. Tingkat keahlian alkimia ini sungguh menakutkan. Kali ini, tak seorang pun berani meragukan Lin Xuan lagi. Karena Lin Xuan telah membuktikan kekuatannya dengan fakta. Bab 144 tingkat ke-8 alam kondensasi. 3 hari berlalu begitu cepat. Di dalam aula utama Paviliun Yuandan, Lin Xuan dan Sun He duduk di ujung meja. Sun He memberikan bagian keuntungannya hari ini kepada Lin Xuan, dan keduanya mengobrol sebentar. Sun He tiba-tiba menghela napas dan berkata, "Tetua Lin, sepertinya kerjasama kita harus berakhir." "Oh, mengapa demikian, Lin?" Xuan tampak terkejut. Karena Tetua Lin, pil yang kau buat semuanya bermotif awan, kualitasnya terlalu tinggi. Hal ini langsung mencuri sebagian besar bisnis pil tingkat 5 dari kota Fengyun. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di antara toko-toko besar lainnya. Sekarang, Fengyun Dange, yang didukung oleh Istana Tuan Kota, sedang menekan saya. Paviliun Yuan dan saya hanyalah toko biasa, tidak setingkat dengan Paviliun Fengyun dan, sama sekali tidak ada perbandingan. Jadi, Sun He tampak sedih dan menjelaskan. Dia akhirnya menghasilkan banyak uang, tetapi semuanya lenyap hanya dalam beberapa hari. Bagaimana mungkin dia bahagia? Hah, ada yang seperti ini. Ekspresi Lin Xuan tampak aneh. Secara tak terduga, hal itu terjadi karena kualitas pil yang ia olah terlalu tinggi. Dia terdiam. Kemudian, Lin Xuan dengan tenang menjawab. Kalau begitu, Ketua Paviliun Sun, mari kita akhiri kerjasama kita untuk saat ini. Hanya dalam 3 hari, termasuk hari ini, dia telah mendapatkan 500 batu spiritual tingkat rendah. Lin Xuan memperkirakan bahwa ini sudah cukup baginya untuk berkultivasi di alam kondensasi, dan bahkan menembus ke alam pembukaan roh. Jika kita tidak dapat melanjutkan kerjasama ini,
maka biarlah begitu. Bagaimanapun, dia berhasil mencapai tujuannya dalam perjalanan ini. Adapun melawan Paviliun Pilveniun demi Paviliun Yuan Dan, itu sama sekali tidak mungkin. Kerjasamanya dengan Paviliun Yuan Dan memiliki tujuan sederhana, untuk mendapatkan beberapa batu spiritual. Sekarang, tujuan telah tercapai. Kedua belah pihak diuntungkan, dan tidak ada pihak yang berutang apapun kepada pihak lain. Adapun aspek-aspek lainnya, itu bukan urusannya. Prioritasnya tetaplah meningkatkan keterampilannya. Setelah itu, Lin Xuan meninggalkan kota Fengyun dan kembali ke Sekte Liuyun dengan lancar beberapa jam kemudian. Tiba di ruang pelatihan, dia duduk bersila di atas futon, mengeluarkan batu spiritual tingkat rendah, dan memulai kultivasinya dalam kesendirian. Dibandingkan dengan kota Fengyun, jelas jauh lebih aman dan nyaman berada di dalam Sekte Liuyun. Sekarang setelah tujuannya tercapai, tidak ada alasan baginya untuk berlama-lama. Mereka kembali ke paviliun Sekte Awan Mengalir. Tentu saja, ini bukan satu-satunya alasan untuk memilih kembali ke Sekte Awan Mengalir saat ini. Selain itu, kompetisi peringkat kuat Sekte Dalam akan segera dimulai. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Dengan kekuatan Lin Xuan saat ini, merebut posisi teratas dalam daftar peringkat akan sangat mudah. Kompetisi peringkat ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan banyak poin energi, serta sumber daya kultivasi yang diberikan oleh Sekte. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa saya lewatkan. Waktu berlalu dengan lambat, aura Lin Xuan juga semakin meningkat. Tanpa terasa, beberapa hari lagi telah berlalu. Di dalam ruang meditasi, aura yang kuat, seperti gelombang yang bergulir, perlahan menyebar lalu dengan cepat menghilang. Di atas futon, Lin Xuan membuka matanya, menghembuskan napas pengap, dan menatap kehampaan di depannya. Suara mendesing, sistem replikasi tingkat dewa, pembawa acara, Lin Xuan. Alam, tingkat ke-8 dari alam kondensasi. Bakat kultivasi tingkat mendalam, bakat alkimia tingkat mendalam, bakat tingkat atas kecepatan, kekuatan, saber dao, sword dao, bakat atribut tingkat atas logam tajam, kayu hijau, air berat, api merah, tanah tebal, angin kencang, dan bakat atribut tingkat unggul es, petir. Seni bela diri, jurus gajah buas bersisik emas tidak diketahui, tidak lengkap, tingkat pemula. Berikut ini adalah daftar jurus-jurusnya, Hunyuan Jue peringkat 8, tingkat rendah, keberhasilan kecil, Suri Daofa peringkat 7, tingkat tinggi, keberhasilan kecil, Feng Huo Zhen Kong Jian Jue peringkat 7, tingkat tinggi. Keberhasilan kecil, Bali Kuan peringkat 7, tingkat tinggi, keberhasilan kecil, Wan Chong Jing Tao Zhang peringkat 7, tingkat tinggi, keberhasilan kecil, Lai Kong Tui peringkat 7, tingkat tinggi, keberhasilan kecil, Ru Ying Sui Singgong peringkat 7, tingkat tinggi, keberhasilan kecil, Nong Yan Jue peringkat 7, tingkat tinggi, keberhasilan kecil. Konsepsi artistik, 40% niat pisau, 40% niat pedang, 40% niat angin, 30% niat logam, 50% niat api, 30% niat bumi, 50% niat kayu, dan 20% niat air. Poin energi, 678.000. Ruang pribadi, 489. Melihat panel atribut yang benar-benar berubah di kehampaan di hadapannya, Lin Xuan mengangguk sedikit, senyum muncul di matanya. Aku menghabiskan 300 batu roh tingkat rendah dan akhirnya berhasil menembus ke tingkat ke-8 alam kondensasi dalam sekali jalan. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Selama beberapa hari terakhir, dia mengasingkan diri, berlatih menggunakan batu spiritual tingkat rendah. Efek kultivasi tersebut sangat luar biasa, dan kecepatan peningkatan level kultivasi jauh melampaui apa yang telah terjadi sebelumnya. Namun, dia meremehkan jumlah besar sumber daya kultivasi yang dibutuhkan oleh teknik gajah buas bersisik emas. Selain itu, begitu bakat seseorang ditingkatkan ke tingkat mendalam, permintaan akan sumber daya kultivasi juga melonjak lagi. Akibatnya, secara umum, beberapa lusin batu spiritual tingkat rendah sudah cukup bagi seorang seniman bela diri yang baru saja menembus alam kondensasi untuk dengan lancar menembus ke alam pembukaan roh. Namun, ia hanya berhasil menembus dari tingkat ketiga alam kondensasi ke tingkat ke-8. Selain itu, Lin Xuan dapat merasakan bahwa 200 batu spiritual tingkat rendah yang tersisa tidak cukup untuk menembus ke alam pembukaan roh. Ini menunjukkan betapa menakutkannya hal itu.
Namun, hal ini bukannya tanpa keuntungan. Kekuatan mereka telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Kekuatan sebesar 1,5 juta jin. Aku penasaran apakah kultivator alam pembukaan roh tingkat menengah mampu menahannya. Lin Xuan mengepalkan tinjunya. Wah, seketika itu juga, angin kencang menerpa seluruh ruang latihan. Kilatan cahaya menetralkan sebagian besar daya tersebut. Sungguh, kali ini, dia bahkan belum menguasai sepenuhnya teknik gajah bersisik emas. Namun, kekuatannya meningkat lagi, mencapai angka yang mencengangkan yaitu 1,5 juta jin. Satu pukulan darinya saja sudah cukup untuk mencegah kultivator alam pembukaan roh tingkat menengah sekalipun untuk menerima serangan. Selain itu, ada berbagai konsep seni bela diri. Di dalam dantian, kuantitas dan kualitas ki sejati meningkat secara dramatis. Jika digunakan dengan kekuatan penuh, ia bahkan mampu melawan kultivator alam pembukaan roh tingkat akhir biasa. Lin Xuan juga menunjukkan ekspresi puas di matanya. Kemudian, pandangannya menyapu panel atribut dari atas ke bawah. Bakat, kemampuan bela diri, dan konsep artistik semuanya telah meningkat secara signifikan. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Semua ini disalin dari Shen Anran, Presiden Persekutuan Alkemis. Mereka telah mencapai puncak seluruh sekte Liu Yun, bahkan seluruh kerajaan Changyuan. Itu sudah cukup baginya untuk menjadi tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama, bahkan di antara mereka yang berada di level lebih tinggi. Lin Xuan mengangguk sedikit. Sepertinya poin energi kita hampir habis. Ayo kita kumpulkan banyak poin energi selanjutnya. Lin Xuan menghela napas panjang, menyimpan panel atribut, berdiri, dan berjalan keluar dari ruang latihan. Setelah mengecek waktu, ekspresinya langsung berubah. Oh tidak, sudah sangat larut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kehilangan jejak waktu selama masa pengasingannya dan sampai pada titik ini. Saat ini, kompetisi pemeringkatan mungkin sudah berlangsung cukup lama. Saat Anda menyendiri untuk bermeditasi, pavilion akan secara otomatis mengaktifkan mekanisme perlindungan untuk mencegah gangguan dari luar. Bahkan pembantu rumah tangga pun tidak bisa mengingatkan mereka. Tuan Muda Lin, Anda telah keluar dari pengasingan. Kompetisi peringkat telah berlangsung selama setengah jam. Kamu harus bergegas, kamu mungkin masih sempat sampai tepat waktu. Sang kepala pelayan, Zhou Yun, masuk. Saat melihat Lin Xuan, ekspresinya cerah, tetapi kemudian matanya menunjukkan kecemasan saat dia buru-buru berbicara. Oke, aku pergi. Jaga baik-baik lotengnya. Lin Xuan mengangguk. Kata-kata itu terucap, lalu lenyap diterpa angin sepoi-sepoi. Pupil mata Zhou Yun juga menyempit, dan dia cukup terkejut. Dia tidak dapat melihat lintasan pergerakan Lin Xuan. Bahkan di kondisi terburuknya sekalipun, dia masih merupakan seorang seniman bela diri tingkat menengah di alam kondensasi. Sepertinya kekuatan Tuan Muda Lin telah meningkat cukup pesat. Aku penasaran perubahan apa yang akan terjadi di daftar peringkat tahun ini. Zhou Yun bergumam pada dirinya sendiri, dipenuhi dengan antisipasi. Bab 145 tiba tepat waktu. Pagi buta. Sinar matahari yang hangat menyinari bumi, membawa sentuhan kehangatan. Area gerbang dalam yang biasanya ramai, hari ini terasa sangat sepi dan sunyi. Sebaliknya, alun-alun sekte dalam dipenuhi oleh murid-murid sekte dalam. Terdapat juga banyak tetua sekte internal, diaken, dan pengurus. Bahkan beberapa tetua sekte dalam di alam asal roh pun ada di sini. Karena hari ini adalah kompetisi pemeringkatan tahunan sekte Liu Yun. Peringkat terkuat, daftar murid batin terkuat. Setiap murid inti yang masuk dalam daftar kekuatan memiliki potensi untuk menjadi murid sejati dan mencapai tingkatan tertinggi sekte tersebut. Para murid peringkat teratas juga menikmati perlakuan yang lebih unggul, jauh melebihi perlakuan yang diterima oleh murid biasa lainnya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar pula manfaat yang didapat. Selain itu, sekte tersebut akan memberikan hadiah besar kepada murid-murid yang menduduki peringkat tinggi di papan peringkat. Dengan demikian, kompetisi pemeringkatan, yang menawarkan ketenaran dan kekayaan, secara alami menarik perhatian banyak orang. Dapat dikatakan bahwa hampir semua murid inti berangkat lebih awal dan tiba di lapangan sekte bagian dalam. Bahkan para pengurus dan manajer sekte internal, kecuali jika mereka memiliki tugas yang harus dilakukan, semuanya berkumpul di sini. Kompetisi pemeringkatan pemimpin sekte internal ini telah menjadi acara besar bagi sekte internal tersebut. Hal itu menarik perhatian semua orang di dalam sekte tersebut. Saat itu,
Alun-alun gerbang dalam dipenuhi orang. Selain 5 arena di tengah dan area di sekitarnya, seluruh tempat itu dipenuhi orang. Bahkan area di luar alun-alun pun dipenuhi orang. Di sebelah timur terdapat sebuah panggung tinggi tempat semua tetua sekte dalam dan anggota berpangkat tinggi duduk, menyaksikan kompetisi tersebut. Di sebelah barat terdapat platform kecil yang ditinggikan, tingginya hampir setengah dari platform sebelumnya. Terdapat 36 kursi di atasnya, 1 di paling atas, 2 di lantai 2, 4 di lantai 3, dan seterusnya, tempat duduk 36 murid inti yang berada di peringkat kuat. Di tengah lapangan, mengelilingi kelima arena, berdiri sekelompok murid inti elit yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan. Adapun murid inti biasa yang hanya berada di alam transformasi Ki, mereka tidak dapat berpartisipasi dan hanya dapat menjadi penonton. Tentu saja, bukan tidak mungkin untuk berpartisipasi jika seseorang bertekad untuk melakukannya. Namun, mereka akan dikepung dan diserang oleh murid-murid inti elit, dan akan dikalahkan. Seketika, meninggalkan mereka dengan luka-luka. Oleh karena itu, murid inti biasa umumnya tidak ikut serta dalam kompetisi tersebut. Tak lama kemudian, kompetisi pemeringkatan pun dimulai. Babak pertama berlangsung kacau balau dan tanpa aturan. Semua murid yang berpartisipasi pergi ke salah satu dari 5 arena untuk terlibat dalam pertempuran bebas. Pertandingan berlanjut hingga tersisa 10 pemain di setiap arena. 50 orang ini akan melaju ke babak selanjutnya. Tentu saja, jika Anda berprestasi luar biasa dalam pertarungan jarak dekat, meskipun Anda tidak naik level, sekte tersebut tetap akan memberi Anda beberapa hadiah. Babak kedua, tantangan. 50 orang yang lolos berhak menantang para murid di peringkat kuat. Pemenang akan mengambil alih posisi, sementara yang kalah akan tereliminasi. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk mengikuti tantangan tersebut. Babak ketiga adalah kompetisi pemeringkatan. Setelah 36 posisi teratas di papan peringkat diamankan, tantangan akan dimulai di antara 36 individu teratas. Mereka akan saling bersaing sesuka hati untuk menentukan peringkat akhir. Aturannya sederhana, waktu berlalu dengan lambat. Sebelum kita menyadarinya, babak pertama telah berakhir. Babak kedua juga hampir berakhir. Selama periode ini, Lin Xuan, yang sebelumnya sangat populer hingga hampir menyaingi seluruh sekte dalam dan dipuji sebagai jenius nomor 1 sekte tersebut, tidak pernah muncul. Di bawah platform kecil itu, kursi ke-28 juga kosong. Perlu dicatat bahwa meskipun Lin Xuan sebelumnya hanya berada di alam transformasi Ki, kekuatannya sangat mencengangkan. Dia tidak hanya menduduki peringkat ke-28, memecahkan rekor bahwa belum pernah ada seorang pun di alam transformasi Ki yang masuk dalam daftar peringkat teratas. Terlebih lagi, bahkan para murid yang berada di peringkat belasan teratas dalam peringkat kekuatan pun tidak mampu menandingi Lin Xuan. Bahkan Wu Jie, yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar terkuat dan termasuk di antara 10 besar, mengakui bahwa dia bukan tandingan Lin Xuan dan berinisiatif maju ke depan, menundukkan kepala, dan meminta maaf kepada Lin Xuan. Kekuatan Lin Xuan sudah diakui mampu menempati peringkat 10 besar dalam daftar orang-orang kuat, atau bahkan beberapa peringkat lebih tinggi. Secara teori, Lin Xuan seharusnya tidak absen dari kompetisi pemeringkatan ini. Sekalipun Lin Xuan tidak peduli dengan ketenaran, hadiah dari kompetisi peringkat ini cukup besar. Lin Xuan tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan sumber daya kultivasi yang cukup. Namun Lin Xuan masih belum muncul. Perlu dicatat bahwa, menurut aturan sekte tersebut, jika seseorang belum muncul hingga akhir ronde kedua, mereka akan tereliminasi. Lin Xuan juga akan dikeluarkan dari peringkat dan dilarang untuk menantang peringkat tersebut lagi selama 6 bulan. Lin Xuan bahkan tidak datang ke kompetisi peringkat sepenting ini. Para murid, penatua, pengurus, dan diaken semuanya dipenuhi keraguan. Sementara itu, banyak murid yang diam-diam merasa gembira, termasuk beberapa murid peringkat teratas. Ketidakhadiran Lin Xuan tidak hanya meninggalkan satu tempat kosong di daftar peringkat teratas, tetapi juga kekuatan Lin Xuan sangat besar sehingga meskipun dia tidak sekuat 3 besar, 10 besar lainnya mungkin tidak akan mampu mengalahkannya. Jika Lin Xuan tiba, mereka kemungkinan akan menghadapi tantangan dan peringkat mereka akan turun. Dia bahkan mungkin terluka parah oleh Lin Xuan dan terbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Seperti yang terlihat dari pertarungan Lin Xuan sebelumnya, lawan-lawannya selalu mengalami luka parah. Semua ini adalah hal-hal yang tidak ingin mereka lihat.
Oleh karena itu, mereka sangat gembira karena Lin Xuan tidak datang. Namun mereka tidak berani menunjukkannya, karena Lin Xuan dihargai oleh para petinggi sekte tersebut. Diperkirakan bahwa banyak anggota berpangkat tinggi dari berbagai sekte diam-diam menyaksikan penampilan Lin Xuan. Jika mereka membuat marah para petinggi sekte tersebut, kemungkinan besar mereka juga tidak akan bernasib baik. Di platform tinggi, beberapa tetua sekte dalam di alam asal roh mengerutkan kening sambil memandang platform kecil itu. Pada awalnya, kompetisi peringkat kuat sekte dalam memang merupakan acara besar bagi sekte dalam, yang memiliki arti penting luar biasa. Namun paling banyak, hanya dibutuhkan satu tetua dari sekte Ling Yuan untuk memimpinnya. Tidak perlu semuanya datang. Lagi pula, daftar yang kuat itu hanyalah daftar kandidat untuk ajaran yang benar, bukan ajaran yang benar itu sendiri. Tidak perlu terlalu megah. Mereka datang ke sini semata-mata karena, setelah mendengar banyak desas-desus, mereka ingin melihat sendiri penampilan Lin Xuan, jenius nomor satu sekte baru yang telah melampaui Liu Qianyu. Namun kini, Lin Xuan tidak ada di tempat. Apakah perjalanan mereka sia-sia? Beberapa tetua dari sekte Ling Yuan juga menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Jika Lin Xuan benar-benar tidak muncul dan kehilangan haknya untuk berpartisipasi, mereka harus pulang lebih awal. Sementara itu, di sebuah pavilion beberapa kilometer jauhnya dari alun-alun gerbang dalam, ada juga dua sosok yang mengamati alun-alun dari kejauhan. Di antara mereka, seorang pria parubaya yang tinggi dan berwibawa melambaikan tangannya, memberi isyarat agar seseorang mendekat, dan memberikan beberapa instruksi. Di tengah lapangan, di arena nomor 3, wasit mengamati seluruh lapangan dan mengumumkan dengan lantang. Ada yang lain mau menerima tantangan ini? Jika tidak ada yang mau, babak kedua ini berakhir. Saya ingin menerima tantangan ini. Seorang pemuda berwajah dingin yang berdiri di samping arena melirik ke arah panggung kecil itu lalu berteriak balik. Murid Zheng Yuan akan menantang kakak senior Lin Xuan, yang berada di peringkat ke-28 dalam peringkat kekuatan. Seketika itu juga, dia melompat ke arena. Melihat hal ini, wasit melanjutkan pengumumannya. Lin Xuan, apakah kau menerima tantangan ini? Jika tidak ada respons setelah 3 tarikan napas, berarti Anda telah kalah. 1, 2. Lapangan itu diselimuti keheningan yang mencekam. Namun sebelum wasit selesai berbicara, sebuah suara sekeras guntur dari langit terdengar. Menerima.